komprehensif. Jadi semoga kita bisa mendapatkan benefit sebesar-besarnya dalam guest lecture hari ini. Baik, kita mulai. Jadi kita akan membahas pressure transient analysis, teori dan juga praktisnya. Ada beberapa section dari pembahasan yang akan kita bawakan. Kita akan mulai dengan introductions, baru kita masuk teori-teori yang penting dalam pressure transient analysis, flow regime, kemudian superposisi, dan lain sebagainya. Wellbore storage dan skin, baru masuk bagian utama dalam analisis yaitu well model, reservoir model, dan juga boundary model. Kita mulai dengan introduction. Oke, jadi sebenarnya apa sih pressure transient analysis dan untuk apa kita lakukan itu? Basicnya adalah pressure transient analysis kita kita melakukan rate and pressure variations dan merecord data yang kita bisa dapatkan selama testing berlangsung. Oke, jadi kuncinya variasikan laju alir dan juga itu akan memberikan pengaruh terjadinya variasi tekanan di reservoir dan kita record baik rate maupun pressure-nya kita record. Oke, kemudian di sini setelah kita analisis data yang kita record, kita bisa mendapatkan informasi yang sangat-sangat berharga. Yang pertama, kita bisa kenal properti dari sumur kita. Yang kedua, karakteristik dari reservoir kita. Dan juga kita bisa tahu boundary dari reservoir kita. Ini merupakan komponen yang sangat penting dalam reservoir engineering, geoscience, production engineering gitu ya. Karena ya memang kita sebagai subsurface people, petroleum engineering gitu ya, harus mengenal sumur, reservoir karakternya, dan juga boundary-nya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pressure transient analysis, kita harus selalu berangkat dari persamaan aliran, yang itu berawal mula dari diffusivity equation. Oke, teman-teman pasti sudah belajar ini ya di teknik reservoir. Kita punya sistem seperti ini, let's say kita punya radial reservoir ya, kita ambil control volume, kita apply material balance, kita apply Darcy's law, dan juga kita apply flow equation atau diffusivity equation seperti ini, kita akan dapatkan persamaan aliran seperti itu ya. Dalam general formnya seperti ini. Oke, ini tidak perlu dihafal tentunya ya. Di sini dia mendeskripsikan tekanan itu sebagai fungsi waktu misalnya di sini. Oke, dan juga di sini ada aspek Laplacian. Ini kalau versi general. Kalau radial kita lihat di bawah. Persamaan ini adalah persamaan matematika. Matematika itu bahasa. Bahasa kita bisa terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari. Maksudnya adalah pressure dalam reservoir P itu adalah fungsi dari waktu dan fungsi dari posisi. Posisinya itu apa? Posisinya itu R, ya radius dari sumur misalnya. Ini kalau versi radial. Kalau linear tuh seperti ini. Kalau linear sama juga. Pressure fungsi dari waktu dan R-nya bisa kita ganti dengan X. Tapi long story short, ini adalah persamaan differential equation ya. Partial differential equation, PDE. Untuk mencari solusinya cukup panjang lah ceritanya, tapi sampailah kita pada salah satu persamaan yang paling sering kita pakai dalam dunia petroleum engineering, yaitu line source solution, dan kita dapatkan untuk kasus infinite acting radial flow. Dan kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Oke, persamaan inilah yang ujung-ujungnya nanti akan menjadi sebuah plot, dan plot itu yang akan kita analisis, kita proses dalam pressure transient analysis. Oke. Nah, pressure transient analysis itu bukanlah hal yang mudah, cukup tricky gitu ya. Dalam dunia petroleum engineering atau dalam engineering manapun ya, kita punya dua tipe problem. Yang pertama adalah tipe yang forward, ini yang easy. Jadi maksudnya kalau forward tuh seperti ini. Dalam well testing ya, kita memberikan input yaitu laju alir. Kita variasikan laju alirnya. Tapi kita udah tahu reservoir modelnya, well modelnya itu seperti apa, kita udah tahu. Nah, dengan kita tahu input dan kita udah tahu kondisi reservoir, gampang untuk meng-create pressure forecast. Ya, ini gampang seperti itu. Dengan variasi tertentu, kondisi reservoir tertentu, hanya ada satu solusi, yaitu pressure forecast seperti ini. Tapi dalam well testing atau pressure transient analysis ini inverse problem yang kita dapatkan. Jadi maksudnya adalah yang kita punya adalah laju alir input,
dan kita juga punya outputnya yaitu pressure. Nah, dengan input dan output, kita diminta menebak atau mempredik apa yang ada di tengah. Nah, ini difficult. Kenapa? Karena untuk satu input dan macam-macam kondisi reservoir itu bisa berujung kepada solusi yang sama. Ya, jadi kita punya pilihan, let's say, saya punya input rate seperti ini, saya punya pressure seperti ini, saya bisa mendapatkan pressure seperti ini dengan 10 skenario. Jadi saya bisa pakai dual porosity, saya bisa pakai dual permeability, saya bisa pakai radial composite, itu model-model yang ada, tapi memberikan pressure yang mirip. Nah, nanti akan ada pertanyaan, jadi reservoir itu dual porosity kah, dual permeability atau radial composite? Semuanya memberikan pressure yang sama loh. Nah, itulah problem dari pressure transient analysis. Jadi kita butuh jam terbang, kita butuh pengalaman yang mendalam, pengetahuan yang mendalam supaya kita tidak masuk dalam mechanical, maksudnya kita hanya menggunakan software yang penting dapat pressure-nya matching, udah puas. No. Kenapa? Karena ada banyak possibility untuk sampai ke matching. Gitu ya. Jadi itu hal yang bisa menipu. Jadi pressure transient analysis ini sesuatu yang harus kita betul-betul pahami. Oke, dan keep in mind ya teman-teman, ketika saya membahas di sini khususnya oil reservoir, keep in mind ini juga applicable untuk gas reservoir dan geothermal reservoir. Jadi kalau kalian memahami konsep yang saya bahas di sini, kalian bisa pakai itu untuk geothermal atau untuk gas. Alright? Nah, untuk pressure transient analysis, kalau kita membahasakan atau kalau kita melihat skala yang kita analisis ya, kita bisa bandingkan dia dengan analisis yang lain. Misalnya, if we are talking about nodal analysis, we are talking only about the well. Ya, kita fokus lebih banyak ke sumur. That's why ini saya beri warna purple. Oke. Tapi kalau kita melakukan production logging, ya, kita lebih fokus kepada sand phase, ya, ke depan perforasi. Itu yang kita bisa lihat di warna hijau. Kemudian ada yang namanya formation testing. Kita testing formasi gitu ya, misalnya drill stem test. Itu mirip dengan pressure transient analysis, tapi skalanya lebih dekat, lebih kecil. Karena memang formation testing ini eksekusinya mahal dan tidak bisa dilakukan lama-lama ya. Sangat-sangat cepat, hanya hitungan jam gitu atau hanya hitungan 1 jam misalnya seperti itu untuk mendapatkan informasi dengan area yang juga tidak banyak. Ini adalah skala formation testing. Nah, kalau kita membahas pressure transient analysis, itu masuk dalam zona biru. Jadi di tengah-tengah, nggak dekat tapi nggak jauh juga, nggak terlalu jauh juga. Ya kalau kita lihat dari atas, di sini skalanya. Nah, ada yang lebih tinggi lagi levelnya itu rate transient analysis. Ini mirip sekali dengan pressure transient analysis, tapi yang sekarang kita approach untuk dapatkan matching adalah rate. Dan rate ini bisa kita lakukan dalam waktu yang panjang gitu. Misalnya dalam produksi sekalipun, produksi bertahun-tahun itu bisa kita jadikan data untuk rate transient analysis. Jadi memang cakupannya sangat besar investigasi dia. Tapi yang paling besar tentu saja adalah reservoir simulation karena ini berbicara tentang seluruh reservoir, seluruh body reservoir itu bisa dianalisis dengan simulasi. Oke. Nah, kemudian berbicara lagi dengan tentang pressure transient analysis, apa yang harus kita lakukan? Jadi seperti yang tadi sempat saya bahas, kita punya reservoir. Oke, kita punya reservoir. Di sini reservoir ada sumur dan di sini ada manifold, ada separator dan di sini ada analisis, ya. Kita bisa misalnya kita punya di sini downhole gauge, pengukuran tekanan di bawah, kita bisa variasikan laju alir dengan choke. Ya, jadi kita lakukan variasi laju alir, oke, dan laju alir yang dihasilkan oleh sumur pasti akan kita tangkap oleh separator dan di separator ini biasanya ada measurement. Jadi kita lakukan pengukuran laju alir di separator, lakukan pengukuran tekanan di dasar sumur. Tapi kita lakukan variasi rate. Ya, buka tutup, misalnya drawdown, kita shut in untuk build up, itu kita lakukan di sumur atau dengan choke. Nah, kita punya dua data.
Flow rate kita dapat dari meter di sini, tekanan kita dapat dari gauge di bawah. Dan itu akan kita record dan kita download, kita proses dalam ya pressure transient analysis. Oke. Dan ketika kita melakukan rate variation atau pressure variation, yang terjadi di reservoir itu kurang lebih adalah seperti ini. Terjadi gelombang tekanan. Ya, seperti kita membuang kerikil, membuang batu ke kolam, akan tercipta seperti ini, wave. Ya, makin lama wave-nya ini akan makin melebar, besar, sampai kalau kita buang ke kolam berisi air, wave-nya ini bisa sampai membesar dan membentur tepi-tepi kolam. Itu juga yang terjadi pada pressure transient analysis ketika kita melakukan variasi laju alir, kita mengganggu sistem dalam reservoir dan tercipta pressure wave seperti ini. Oke, ini untuk summary-nya. Jadi rate kita variasikan, pressure kita variasikan, kemudian kita input juga informasi-informasi yang penting seperti PVT, other information, kita masuk ke dalam analisis. Nah, ada macam-macam data yang perlu kita provide. Kita ulang lagi ya. Production history, pressure history, oke, PVT, ini kita dapatkan ya dari laboratorium, pasti sudah ada reportnya. Wellbore radius kita udah tahu, bisa tanya ke teman-teman completion engineer atau drilling engineer. Porosity thickness itu biasa kita dapat dari log ya. Kemudian tipe-tipe data, misalnya peta lapangan ya, kemudian production history dari surrounding well untuk mengetahui, untuk membandingkan dan memastikan hasilnya ya. Kemudian juga completion log, sebaiknya kita juga udah bisa provide gitu ya, untuk mengetahui permeability prediction dari log, bisa porosity, bisa thickness, bisa saturasi, macam-macam ya. Completion diagram kita juga perlu tahu tubing kita di mana ujungnya, di mana kita bisa setting gauge-nya, alat ukurnya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian report-report yang ada, kayak report-report yang ada dari semua yang sudah pernah kita lakukan, boleh kita baca, boleh kita cross-check gitu ya. Dan juga ini lebih proper lagi ya, kita perlu mengetahui VLP-nya, vertical lift performance, apalagi kalau kita melakukan pengukuran itu di permukaan. Jadi WHP, wellhead pressure dengan bottom hole pressure dengan vertical lift performance ini kita bisa tahu koneksinya gitu ya antara wellhead pressure dengan bottom hole pressure. Oke, skema layout well testing itu kira-kira seperti ini. Jadi kita punya sumur ya, pasti punya sumur. Kemudian aliran 3 fase atau 4 fase, oil, flow, gas, kemudian water, dan juga misalnya ada sand gitu ya. Dan juga let's say kalau kita talking about geothermal berarti either ini hot water atau bisa juga steam gitu ya. Masuklah dia ke dalam flow meter. Flow meter ini seringkali terembed di separator ya, di line-line pipa-pipa di separator, atau bisa juga dia terpisah misalnya multi-phase flow meter. Tapi apapun itu, dia masuklah ke flow meter, kemudian diukur laju alirnya dan di-record, kemudian masuk ke separator. Oke. Gas bisa dibakar di flare, tapi sebisa mungkin ini dihindari ya. Kalau bisa kita tidak ngebakar di flare untuk gas. Kalau bisa kita utilize ya gasnya. Oil masuk ke oil storage tank, water masuk ke water treatment atau water tank. Jadi seperti ini cukup simple, yang penting dipastikan aja jaraknya ini adalah jarak yang safe. Nah, di dalam sumur kita masukkan gauge untuk mengukur tekanan dan temperatur. Bisa kita setting secara permanen ya, bisa kita masukkan dengan menggunakan slick line. Oke, jadi yang penting ada alat ukur di bawah untuk mengukur tekanan. Nah, itu introduction. Sekarang kita masuk ke teori yang lebih berat nih ya. Jadi siapkan dirimu teman-teman. Kita masuk ke teori dalam pressure transient analysis. Nah, kita perlu tahu, apalagi sebagai petroleum engineer, flow regime yang ada di reservoir. Ya, ada beberapa flow regime. Yang pertama adalah transient. Ini adalah flow regime yang tercipta mula-mula ketika sumur itu menerima gangguan dalam bentuk perubahan laju alir. Oke. Misalnya sumur baru dinyalakan atau sumur baru diubah flow rate-nya, akan terjadi gangguan layaknya kita membuang batu ke kolam.
Nah, ketika kita masih berada dalam fase transient, ya, pressure, tekanan di seluruh titik di reservoir itu selalu berubah. Nah, kalau kita bahasakan secara matematika, dPdt, ya walaupun ini dou ya, dou ini partial differential equation, tapi saya sebut aja D, dPdt, perubahan tekanan untuk setiap waktu itu adalah fungsi dari waktu dan lokasi. Jadi di titik manapun, di waktu manapun tekanan berubah. Nah, long story short, dalam fase atau dalam flow regime transient analysis, transient region, kita memiliki persamaan aliran seperti ini. Oke, jadi tekanan pada waktu tertentu adalah initial pressure dikurang something, oke, dikali logaritmik waktu, logaritmik something, dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari sini kita bisa sedikit clue nih. Kalau saya punya data tekanan, ya, karena saya record tekanannya. Saya punya data P. PI juga saya sudah bisa dapat. Kita punya data Q di sini ya, Q. Q. Dan Q saya record. Dan T saya tahu karena saya menghitung waktu selama testing terjadi. Artinya apa? Artinya data-data yang unknown, yang tidak kita tahu, entah itu K, entah itu H, entah itu skin, bisa kita cari dengan persamaan ini. Ya, tapi tentu saja persamaan itu terbatas. Ya, seringkali persamaan harus kita plot menjadi grafik. Itu menjadi lebih meaningful biasanya. Itu adalah problem dalam pressure transient analysis. So you know the pressure, you know the flow rate, you record the time, dan Anda calculate yang data-data yang Anda perlukan, misalnya permeability, thickness, dan lain sebagainya, including skin. Oke, jadi itu adalah fase atau fase transient. Kemudian ada steady state. Nah, steady state itu adalah flow regime yang terjadi ketika gelombang-gelombang tekanan tadi yang tercipta di reservoir itu udah terus menjalar dan akhirnya membentur boundary-boundary dari reservoir. Jadi dia udah paham, ternyata reservoir saya limited, tidak infinite. Ya, limited dia. Dia punya batas, dia punya boundary. Jadi masuklah kita dalam apa namanya? Pseudo steady state. Steady state. Oke, sorry. Di sini ada perbedaan ya. Oke. Ini maksudnya adalah pseudo steady state ya, bukan steady state, ini adalah pseudo steady state. Nah, kemudian untuk gambar ini ya, untuk gambar ini adalah pseudo steady state. Nah, kemudian pada pseudo steady state dia sudah merasa adanya boundary dari reservoir. Nah, ketika flow regime ini terjadi, perubahan tekanan dalam setiap waktu itu konstan everywhere ya. Makanya di sini teman-teman dapat lihat shape of pressure profile is unchanged. Karena semua titik di reservoir mengalami penurunan tekanan dengan laju yang sama. Jadi seperti ini. Dan ini terjadi pada reservoir-reservoir yang bounded, yang punya batas seperti itu. Dan sama seperti transient analysis tadi, dari pengolahan differential equation kita dapat profil atau laju seperti ini. Ya, persamaan seperti ini. Sama juga kalau saya punya data pressure, saya punya data flow rate, saya punya data waktu, maka saya bisa mendapatkan informasi yang saya masih belum tahu. Misalnya area dari reservoir, permeability dari reservoir ya. Jadi pressure transient analysis itu sangat-sangat berharga karena kita bisa mendapatkan hal-hal yang awalnya tidak kita tahu. Kemudian juga ada steady state. Nah, ini betul-betul steady state ya. Headernya udah betul, steady state. Pada steady state ini terjadi tekanan yang konstan ya. Pressure at every location in the reservoir remains constant, tidak berubah. Ya, pertekanan reservoir tidak berubah. Kenapa? Karena ada pressure support yang biasanya berasal dari strong aquifer atau kalau ada water injection dan lain sebagainya. Jadi tekanan tuh konstan. That's why dibilang dPdt di titik manapun tuh zero. Tidak ada perubahan tekanan terhadap waktu. Ini kita masuk ke fase flow regime steady state. Nah, kalau kita plot, misalnya steady state, pseudo steady state, dan unsteady state atau transient, itu kira-kira profil tekanan terhadap waktu seperti ini. Ya, pressure versus time, steady state constant,
pseudo steady state dia turun seperti ini dengan slope atau gradien yang konstan, ya. dp dt itu adalah gradien, dia konstan makanya dia lurus. Kalau transient unsteady state dp dt dia tidak konstan, dia selalu berubah, that's why dia melengkung. Nah, dari banyak tipe bentuk flow di reservoir, yang paling terkenal dan yang paling useful adalah radial flow. Ya, karena kita punya sumur di suatu lokasi, aliran dari segala arah itu akan mengarah ke sumur tersebut. Makanya tercipta radial flow. Skemanya seperti ini, ya, radial flow. Dan kalau kita proses dalam pressure transient analysis, kita buat log-log plot, itu akan tercipta seperti ini. Khususnya akan ada garis horizontal seperti ini. Oke, dan pada kondisi radial flow, persamaannya adalah seperti ini. Ya, radial flow ini adalah flow yang transient, ya. Di sini masih dipengaruhi oleh waktu dan belum merasakan boundary, efek dari boundary. Seperti itu. Nah, kemudian dari flow regime, kita juga sangat perlu memahami superposisi, karena without superposisi kita tidak bisa sampai ke pressure transient analysis as we know today, gitu ya. Tapi kita tidak akan membahas ini panjang-panjang karena ini cukup komprehensif gitu ya. Jadi yang pertama ada superposisi in space, dalam lokasi, dalam jarak gitu ya. Jadi misalnya saya punya sumur A, saya punya sumur B, masing-masing mempunyai pressure effect ya, karena misalnya mereka mengalir, pasti akan ada pressure wave yang disebabkan oleh well A dan well B. Ada pressure drop yang disebabkan oleh well A dan well B. Sekarang saya punya sumur C atau titik C, saya pengen tahu akibat A dan B, C ini akan mengalami perubahan tekanan seperti apa. Nah, untungnya karena ya setelah dianalisis ya, kita terjadi diffusivity di reservoir dan kita udah tahu diffusivity equation. Dan ternyata sifat dari diffusivity equation ini adalah kita bisa menambahkan dia secara linear. Ya, intinya titik C, pressure drop di titik C adalah pressure drop dari A dan pressure drop dari B. As simple as that. Jadi C akan mendapatkan efek dari A dan B. Seperti itu. Jadi dengan kita menyadari ternyata berlaku nih superposisi ya, superposisi in space dalam diffusivity fenomena seperti ini, itu sangat memudahkan analisis kita. Oke, jadi di sini adalah pressure drop yang dialami di C adalah pressure drop yang dialami dari A ke C plus pressure drop dari B ke C. Ya, tinggal kita tambah-tambah, kemudian kita utak-atik secara aljabar, kita dapatkan seperti ini. Untuk kasus C dipengaruhi oleh A dan B. Oke, dan kalau kita buat lebih general, misalnya C dikelilingi oleh sekian sumur, sekian banyak, sekian N sumur, kita bisa buat persamaan general seperti ini. Oke, jadi di sini saya note, the principle of superposition mengizinkan kita untuk mengextend the calculation to obtain pressure response at any point ya dalam kondisi infinite acting reservoir untuk sekian banyak well yang berproduksi dengan laju alir yang berbeda, dan itu kita pakai AI gitu ya. AI ini maksudnya exponential integral function untuk memecahkan problem ini. Itu kalau superposition in space. Jadi kita sudah bisa menyadari gitu ya. Dan ini bisa kita extend sedikit untuk menganalisis boundary dalam reservoir. Itu maksudnya seperti ini. Kalau saya punya sumur dan saya dekat dengan patahan, oke, kalau saya mau menganalisisnya real, cuman sumur dan patahan atau fault, itu bisa saya pecahkan, itu bisa doable untuk saya lakukan, tapi time consuming. Nah, jadi dengan adanya superposisi, ya para analis gitu ya mencanangkan daripada kita analisis sumur, radial flow, dan fault, misalnya linear flow, lebih baik kita buat image well. Jadi di sini ada sumur, fault ini kita jadikan ada sumur cerminan di sini. Oke, sumur cerminan yang nanti efeknya akan sama seperti fault. Ya, jadi ada sumur asli, saya buat sumur cermin, image well,
Nah, nanti akan terjadi pressure drop yang sama seperti seandainya saya punya fall. Nah, dengan catatan, kalau analisis saya pakai image well, itu akan jauh lebih mudah untuk analisis. Akan jauh lebih cepat untuk computer calculation. Karena saya akan pakai prinsip yang ini, superposisi. Ya, apa yang terjadi di tengah itu adalah pengaruh dari sumur yang asli plus sumur yang kanan. Ya, intinya seperti itu. Jadi pressure drop yang terjadi di boundary adalah pressure drop yang diakibatkan oleh original well dan apa namanya ini si image well. Ya, tapi dengan kalkulasi yang jauh lebih simple. Nah, seperti ini teman-teman jadi udah bisa kebayang ya. Kalau saya mau analisis patahan, prinsipnya ya pakai superposisi. Kalau patahannya ada banyak, ya superposisi dan lebih extend lagi. Seperti itu ya. Jadi makin paham kita pressure transient analysis. Nah, kemudian juga ada superposition in time. Ini juga sangat penting. Jadi intinya karena kita mengalir dengan laju alir yang berbeda-beda pada waktu-waktu tertentu, kita juga perlu superposition in time. Ya. Jadi misalnya ini adalah pressure drop yang diakibatkan oleh flow rate 1, Q1. Itu seperti ini bentuk persamaannya. Dan juga ada pressure drop yang disebabkan terjadi dari perubahan rate dari Q1 menjadi Q2. Nah, itu kita kalkulasi dengan seperti ini. Nah, kalau kita ditanya, jadi seperti apa profil dari tekanan di sepanjang waktu PWF-T, itu kita buat seperti ini. Nah, oke, jadi udah bisa kebayang nih kalau sumur saya mengalir dan laju alirnya tidak stabil, atau kalau sumur saya mengalir dan ternyata nanti ada shut in, that's not a problem. Karena saya sudah bisa menggunakan superposisi in time untuk bisa mendapatkan profil pressure sebagai fungsi waktu dengan mudah. Oke, jadi the principle of superposition also allows us to calculate the pressure response for a well with a variable rate history. Dengan cara apa? Dengan cara adding the pressure response yang disebabkan oleh masing-masing rate change dalam sejarah laju alir. Oke, jadi saya bisa mempredik PWF di sepanjang waktu. Ya, karena ini kan cuman flow rate ya, gampang ya, flow rate 1, flow rate 2, flow rate 3, flow rate 4. Tapi kalau ditanya pressure-nya gimana? Ya, nggak mungkin Q1 memberikan PWF1, Q2 memberikan PWF2, dan PWF2 tidak ada koneksinya dengan PWF1. Tidak. Itu akan selalu ada dampaknya. Hal yang terjadi di flow rate 1 mempengaruhi hal di flow rate 2. Ya, gangguan di 2 akan menyebabkan gangguan di 3. Jadi itu akan seperti domino effect. Ya, domino effect, dan kita bisa kuantifikasi itu untungnya cukup mudah. Hanya dengan superposisi cukup menambahkan saja. Nah, itu akan kita pakai dalam misalnya multi-rate test. Ya, seperti ini rate-nya macam-macam. Kita bisa pakai general form seperti ini. Nah, bagaimana kalau pressure build up? Nah, pressure build up kita juga bisa gunakan si principle of superposisi. Ya, misalnya untuk build up selalu diawali dengan drawdown dengan produksi ya. Tekanan turun. Oke, tekanan turun ini adalah pressure drop akibat drawdown, delta P DD. Drawdown flow rate-nya yang mana? Ini yang Q. Nah, ketika shut in, itu kan flow rate 0. Oke, tapi sebenarnya itu bisa kita modelkan seolah-olah dengan injeksi. Ya. Supaya apa? Karena dengan kita shut in, akan terjadi pressure build up. Nah, untuk memimik pressure build up, dalam komputasi itu sama dengan kita injeksi. Jadi Q-nya minus. Oke, Q-nya minus sehingga akan memberikan efek pressure build up. Nah, delta P-nya ya atau pressure response-nya tentu saja adalah superposisi. Superposisi dari pressure response akibat periode drawdown ditambah superposisi dari akibat injeksi ya atau pada saat build up. Oke, jadi
Ini memang a bit complicated ya, tapi seperti itu prinsipalnya. Jadi setelah kita tahu superposisi, kita sudah bisa mengakomodasi berbagai perubahan lokasi atau berbagai perubahan boundary atau berbagai perubahan flow rate ya. Nah, oke, jadi tadi superposisi sudah, flow regime sudah. Nah, sekarang analisis atau metode-metode pressure transient analysis. Ada cukup banyak ya, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Yang paling pertama di tahun 50-an itu adalah dengan plotting semi-log seperti ini. Oke, plotting semi-log. Ada yang namanya MDH plot. Oke, ada yang namanya Horner plot. Mungkin yang paling terkenal adalah Horner plot. Oke, seperti itu. Jadi intinya kita mau membuat semi-log dan kita cari radial flow itu ada di mana. Ya. Radial flow untuk MDH plot itu ada di sini. Yang garis lurus. Oke. Tapi yang paling terkenal adalah Horner plot. Nah, Horner plot itu kita bergerak dari kanan ke kiri. Jadi ini starting testnya naik terus. Ini karena Wellbore fenomena ya, naik. Nah, di sini adalah radial flow. Mengapa radial flow penting? Ya, karena seperti tadi saya bahas di persamaan matematikanya, dalam radial flow itu berlaku persamaan aliran yang mana kalau kita pecahkan radial flow itu kita bisa dapatkan informasi-informasi penting seperti permeability, thickness, ya, atau permeability thickness. Permeability dikali dengan thickness. Itu kita bisa dapatkan ketika kita pecahkan radial flow. Nah, maksudnya radial flow dipecahkan ini apa? Maksudnya kita matching dengan garis ini. Nanti software akan memberikan ternyata permeability Anda sekian atau permeability thickness Anda sekian. Itu informasi yang sangat penting untuk kita mengenal reservoir kita. Nah, tapi ini limited, sangat terbatas, gitu ya. Kemudian ada yang namanya metode type curve matching. Ya, ada macam-macam type curve matching, misalnya Greengarten type curve seperti yang dibuat seperti ini. Jadi dia meng-create beberapa parameter dimensionless, ada dimensionless pressure, dimensionless Wellbore storage gitu ya, dan juga dimensionless time. Dia buat type curve. Oke, dan kita punya field data titik-titik merah. Oke, titik-titik merah kita taruh di kertas ya, di kertas, dan juga ada type curve yang di print juga di kertas. Kemudian kita gerak-gerak aja nih sampai dia overlay dan matching seperti ini, gitu ya. Nah, kalau matching seperti ini, kita akan lihat matching ini terjadi pada PD berapa, CD berapa, dan TD per CD berapa. Nah, dapat teman-teman lihat di dalam CD ada beberapa parameter ya. Di dalam CD ada beberapa parameter, di dalam PD ada beberapa parameter, di dalam TDCD ada beberapa parameter. Nah, ketika matching terjadi, itu sama saja dengan kita mendapatkan ternyata misalnya KH-nya berapa. Ya, jadi dengan matching kita bisa tahu KH-nya berapa. Itu penting sekali. Nah, tapi ini juga limited banget ya, dan sangat lama kalau kita harus matching-matching manual seperti ini. Jadi dengan adanya komputasi, kita bisa lebih menggunakan metode yang lebih sophisticated, dan itu diawali dengan Borde derivatif. Nah, teman-teman kalau sudah ngulik-ngulik pressure transient analysis pasti udah kenal derivatif ya, seperti itu. Nah, Borde derivatif itu sebenarnya berangkat dari semi-log juga. Slope-slope dari semi-log ya, ada slope 1, slope 2, slope 3, 4, 5, dan seterusnya ini. Itulah yang kemudian diplot dalam log-log plot. Ya, jadi di sini ada pressure versus log delta T. Kita masukkan di sini derivatif versus delta T tapi log-log. Nah, ini jauh lebih meaningful dibandingkan semi-log ya. Behavior atau bentuk-bentuk shape dari ini itu jauh lebih meaningful dari semi-log. Kalau semi-log itu bentuknya gitu-gitu aja. Tapi ketika diplot menjadi log-log, nah ini artefak-artefaknya itu jauh lebih jelas. Jadi saya bisa tahu, oh ada dual porosity di sini. Oh di sini dual permeability. Oh ini radial flow homogen. Ya, ketika kita buat log-log itu jadi lebih jelas. That's why kita beranjak dari semi-log ke log-log. Oke, tapi semi-log biasanya tetap kita maintain untuk cross check. Nah, ini
adalah delta P diferensialnya. Oke, diferensial dari delta P terhadap delta T dalam superposisi. Ya, jadi delta T yang kita pakai adalah delta T superposisi. Nah, dari Borde ini juga ada type curve seperti ini. Prinsipnya sama juga, kalau bisa kita pakai dalam type curve, tapi bisa juga kita pakai dalam komputasi di komputer. Nah, kira-kira seperti ini kalau kita apply dalam well testing ya. Jadi ini adalah flow rate, drawdown, kemudian shut in. Profil tekanannya seperti apa? Akan seperti ini. Oke, kemudian naik karena build up. Nah, di sini adalah well bore storage. Ini starting radial flow. Ini ada pseudo steady state, sudah mulai meraba-raba terjadi adanya boundary reservoir, dan kemudian dimatikan, baru dia build up. Kalau kita pakai prinsip Borde, ya Borde derivatif, dan kita plot dalam log-log, itu akan terjadi seperti ini. Oke, well bore storage akan seperti ini penampakannya. Jadi kita udah jelas ketika ada hum seperti ini, ada gundukan, ada well bore storage berarti. Kemudian radial flow akan seperti ini, horizontal, mulus horizontal. Oh, berarti kita kenal di sini adalah radial flow. Nah, kalau kita berbicara tentang drawdown, kita plot drawdown-nya, pseudo steady state itu dia akan naik ke atas karena dia merasakan boundary. Oke, tapi kalau kita pakai analisis build up, pressure build up, untuk reservoir yang bounded, yang punya batasan tertutup ya, pressure-nya itu akan turun ke bawah. Jadi kita bisa lakukan analisis drawdown, dia akan lari ke PSS, kita bisa pakai analisis build up, dia akan bentuknya seperti ini karena dia reservoir yang tertutup. Nanti di belakang kita bahas lagi. Nah, dari Borde type curve matching, tentu saja yang lebih sophisticated adalah PC-based, personal computer-based analytical modeling dengan history matching. Ya, ini adalah lokasi kita sekarang, ini adalah titik kita sekarang. Jadi kita punya dari log-log plot. Oke, kita punya log-log plot. Di sini kita lakukan matching. Matching juga kita lakukan di semi-log plot. Dan kita dapatkan konfirmasi dari history matching. Ya, ini history. History flow rate di bawah, history pressure di atas. Kita capai matching. Oke, kita capai matching di sini. Hijau dengan merah bertemu ya. Oke. Kita dapatkan matching log-log, semi-log matching, kita dapatkan jawaban dari pertanyaan kita tuh di sini. Berapa permeability-nya, berapa skin-nya, berapa well bore storage-nya, dan lain sebagainya. Itu jadi goal kita dalam pressure transient analysis. Nah, apa yang terjadi ketika kita memberikan gangguan di reservoir ya akibat pressure variation, flow rate variation, akan terjadi gelombang, dan kita picturekan itu dalam log-log plot, itu kira-kira seperti ini. Jadi you can follow me. Oke, kita punya sumur di sini. Kita punya sumur di sini dan dia berada dalam bounded reservoir. Let's say reservoirnya itu berbentuk seperti ini. Anggaplah dia punya 4 patahan di utara, di timur, di selatan, dan di barat. Misalnya seperti itu ya. Di sini sumur kita melakukan pressure transient analysis. Kita record pressure, kita record flow rate, kita catat data, kita plot. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau fase seperti ini dia udah melewati masa well bore storage ya. Gundukan seperti ini dia udah melewati masa well bore storage selama delta T sekian. Itu bisa kita lihat. Kita mulai memasuki masa infinite acting radial flow. Mulai menjalar pressure wave-nya. Oke. Ini masih garis lurus. Garis lurus berarti ini radial flow, kita bisa dapatkan informasi penting seperti permeability thickness itu di sini. Oke, lanjut lagi. Nah, dia udah mulai membentur boundary 1. Fault yang pertama dia udah mulai membentur. Apa yang terjadi di log-log plot, itu akan terjadi kenaikan dari B ke C, naik dia. Nah, sebagai analis, sebagai petroleum atau reservoir engineer, kita melihat ada kenaikan dari B ke C. Tebakan kita adalah something happen pada jam sekian, gelombang tekanan membentur sesuatu. Kemungkinan di dekat kita ada fault.
Oke, lanjut lagi. Dia masih lanjut ya. Seperti itu, gelombangnya membesar, dan ternyata, oke, let's say di sini dia membentur gelombang kedua, membentur boundary kedua. Maka akan terjadi kenaikan lagi dari C ke D. Ya, kita bisa membesarkan ini dan kita ngeliat C ke D masih naik nih. Oh, dia membentur boundary kedua. Ya, jadi saya tahu nih di dekat sumur kita ini ada 2 fault. Oke, jadi dari situ apa aplikasinya? Aplikasinya adalah ternyata reservoir Anda tidak gede-gede amat. Ya, hati-hati nanti ketika Anda produce, oilnya cepat habis. Kenapa? Karena reservoir kalian terbatas, limited. Reserve-nya mungkin sedikit. Nah, itu seperti itu ya. Silver line-nya gitu ya, koneksinya gitu. Lanjut lagi. Loh, kok naik lagi nih? Saya baca dari D ke D ini kok naik lagi. Oh, ternyata ada tiga patahan yang setelah diinterpretasi kenyataannya seperti ini gitu ya. Lanjut, naik lagi gitu. Oh, baru saya tahu nih. Karena dari slope-nya ini, saya tahu ternyata reservoir saya itu tertutup. Ya, reservoir itu saya itu tertutup. Bisa jadi tertutup karena patahan, bisa tertutup karena perubahan fasies. Misalnya ini fasies 1, ternyata di luar itu fasies yang lebih jelek propertinya gitu. Seperti itu. Jadi ada perubahan fasies, dia memberikan permeability barrier gitu ya. Jadi reservoir yang di sini itu tertutup. Nah, terakhir semua boundary memberikan gelombang pantulan dan itu terbaca di full historinya itu seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan kita menganalisis log plot, ya kita nggak tahu apa yang terjadi di atas ya. Kita nggak tahu apa yang di atas. Yang kita kenal adalah yang bawah. Nah, sebagai engineer kita bisa melihat. Kita udah merasakan radial flow, baru kita membentur boundary 1, boundary 2 saya bentur, boundary 3, dan terakhir udah jelas slope-nya sangat terjal. Ini menunjukkan bahwa ya ternyata reservoir saya tertutup seperti itu. Ini adalah analisis log-log untuk drawdown ya, data drawdown. Kalau reservoirnya dianalisis dengan pressure build up, reservoirnya tertutup seperti ini, dia pasti derivatifnya akan turun. Ya akan turun ke bawah. Nah, ini karena naik, ini analisis yang kita lakukan drawdown. Oke. Nah, bounded derivatif ya, setelah kita menganalisis semua possible flow regime, flow fenomena, bentuk aliran dan lain sebagainya, diolah dengan Bourdais derivatif, kita mendapatkan seperti ini. Oke. Jadi kalau storage, well bore storage itu slope-nya 1. Ya, jadi teman-teman, kalau ada penampakan apapun di log-log plot yang memberikan kemiringan 1, itu pasti storage. Entah storage sumur atau storage reservoir. Intinya itu sistem yang tertutup. Sumur itu tertutup, storage-nya 1. Reservoir kalau tertutup, sama, slope-nya 1. Pseudo steady state, 1. Ya, jadi baik storage maupun pseudo steady state itu adalah reservoir yang tertutup, slope-nya 1. Kalau kita punya linear flow, slope-nya setengah. Ini bisa terjadi kepada reservoir dengan fracture atau sumur dengan fracture. Bilinear flow ini juga pada fracture, itu slope-nya 1/4. Radial flow itu slope-nya 0, berarti dia horizontal. Kemudian ada juga spherical flow, ini kalau dia partial penetration atau limited entry, slope-nya -1/2. Ya, jadi kalau kita sebagai analis bertemu dengan slope-slope seperti ini, berarti kita udah bisa menebak. Oke, nantinya saya akan show-kan dengan software ya, kita masih punya waktu. Tapi masih banyak nih. Ada changing Wellbore storage, perilakunya seperti ini. Double porosity, setelah dianalisis dengan Bourdais, perilakunya seperti ini, ada lembah. Horizontal well juga bisa, radial composite juga bisa. Itu nanti akan kita bahas detail modelnya setelah ini. Nah, sampailah dibuat tabel seperti ini. Oke, storage, flow regime-nya storage itu baik delta P maupun derivatif slope-nya 1. Jadi pressure maupun derivatif sama-sama slope-nya 1. Kalau dia fracture, linear flow, slope-nya seperti ini. Fracture juga bisa bilinear flow seperti ini. Limited entry, spherical, tidak ada yang spesial untuk delta P-nya,
tapi pressure diferensialnya akan memberikan -setengah. Homogeneous reservoir pada radial flow tidak ada yang spesial pada delta P, tapi delta P diferensialnya akan 0. Oke, channel reservoir linear flow itu akan seperti ini slope-nya, dan closed reservoir, ya reservoir yang tertutup, pada flow regime pseudo steady state dia akan memberikan slope 1. Oke, jadi seperti itu, dan kita juga bisa gabungkan semuanya itu dalam satu picture seperti ini. Nah, tinggal kita melihat-lihat nih, mana garis slope-nya 0, datar, mana yang -setengah, mana yang slope-nya 1, baru kita bisa identifikasi what happened di reservoir kita. Nah, kemudian kita melangkah lebih lanjut, sekarang kita masuk ke wellbore storage dan skin. Ini adalah dua hal yang mengganggu analisis kita. Jadi wellbore storage itu kira-kira seperti ini. Oke, jadi misalnya kita punya sumur. Oke, kita punya sumur seperti ini. Dia mengalir, flow rate di permukaan dengan flow rate di sand face di depan perforasi itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena ada efek compressibility di sepanjang sumur. Ini yang menyebabkan Q di surface dengan Q di sand face itu berbeda. Oke, jadi misalnya direpresentasikan di sini ketika drawdown, ketika produksi. Oke, ini adalah flow rate versus delta T. Ketika kita buka sumur, ya, flow rate akan naik tiba-tiba nih. Oke, tapi di dasar sumur, di sand face, itu sebenarnya belum ada aliran awal-awal. Masih 0. Baru dia naik seperti ini. Baru akhirnya sama. Nah, di awal-awal ini yang mengalir dari sumur itu bukanlah fluida reservoir, tapi fluida yang stay di sumur. Ya, jadi kita masih mengosongkan isi sumur dulu. Itulah wellbore storage mula-mula. Ya, ketika sumur mulai seperti dalam tanda petik kosong, barulah perforasi memberikan fluid. Nah, hal-hal seperti ini walaupun terlihat simple dan biasa aja, ini bisa mengganggu analisis kita. Makanya kita perlu kenal dan kita namai dia wellbore storage. Ini kalau drawdown. Kalau build up sama juga. Di permukaan kita gampang, kita matikan choke, oh udah flow rate mati, ketutup. Tapi itu kan tertutupnya di permukaan. Di tubing, di casing, di depan perforasi itu masih ada aliran. Masih ada aliran titik-titik yang kuning ini, kemudian akhirnya betul-betul mati. Nah, tapi periode dari delta T, let's say 1,5 jam, ke delta T berapa nih, 3,5 jam, 2 jam itu, di dalam sumur tuh masih ngalir karena wellbore storage. Ya, itu masih ngalir dan itu bisa menutupi artefak-artefak penting dari reservoir, ya. Dinamika wellbore storage ini bisa sangat menutupi, sangat mengganggu dinamika reservoir. Nanti bisa ditunjukkan. Nah, kalau kita plot dalam log-log plot itu seperti ini. Ya, yang paling penting yang ini, yang log-log. Kalau kita punya wellbore storage yang kecil, which is good, dia akan seperti ini, yang warna hijau. Jadi wellbore storage segera berhenti. Jadi belum sampai ke delta T 1 jam, ya yang bawah ini delta T 1 jam, wellbore storage sudah selesai. Oke, jadi 1 jam pertama oke lah, datanya bisa dibilang garbage. Datanya tidak penting karena itu wellbore storage, misalnya kita anggap tidak penting. Yang penting kan radial flow. Nah, seperti itu. Jadi wellbore storage tidak mengganggu atau tidak menutupi efek radial flow. Tapi kalau kita punya wellbore storage ditandai dengan C ini besar, 0,1, wellbore storage itu bisa memakan sebagian besar periode radial flow. Jadi ketutupan radial flow. Saya jadi bingung. Kalau saya lihat yang warna hijau, yang warna ungu, saya jadi bingung mana radial flow saya karena kok singkat sekali radial flow saya. Ya, singkat sekali radial flow saya. Padahal ini tertipu. Ini seperti ini hanya karena wellbore storage saya kebesaran. Ya. Efek sumur menutupi efek reservoir. Itulah problem dari wellbore storage. Nah, kemudian skin. Nah, teman-teman pasti somehow or another pasti udah belajar skin itu apa.
Ya, tapi nggak apa-apa kita tetap bahas. Jadi misalnya kita punya sumur tanpa damage. Profil pressure drop dari reservoir pressure ke flowing pressure itu kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ketika terjadi formation damage, akan terbentuk skin yang positif. Efeknya apa? Efeknya akan menyebabkan additional pressure drop. Sehingga yang awalnya harusnya stop di sini, PWF-nya masih cukup besar, tapi PWF-nya turun karena sudah terkikis dalam tanda petik akibat di sini, ya, akibat adanya damage. Jadi pressure-nya terkuras dalam tanda petik, jadi ada pressure drop yang lebih besar. Nah, tapi kalau kita stimulasi misalnya dengan hydraulic fracture atau dengan acidizing, maka skin itu akan negatif. Nah, bottom hole flowing pressure akan lebih besar dari bottom hole flowing pressure normal. Seperti ini. Nah, skin juga bisa mengintervensi atau menginfluence pressure transient analysis itu dalam hal seperti ini. Kalau skinnya kecil atau skinnya negatif, itu jarak antara pressure dengan pressure diferensial itu pendek. Tapi kalau skinnya besar, let's say ini skin 10, ya jadi ada beberapa nanti gambar seperti ini, teman-teman. Kita lihat ekstrimnya saja. Skin yang kecil, hijau, dengan skin yang ungu, yang besar. Skin yang besar akan memberikan jarak antara delta P dan delta P aksen, pressure dengan diferensial itu akan besar seperti ini. Ya, seperti itu. Tapi biasanya skin tidak terlalu semengganggu wellbore storage. Yang paling mengganggu itu seringkali wellbore storage, apalagi kalau kita punya aliran yang multi-phase, ada oil, water, ada gas, itu bisa sangat mengganggu. Nah, efek skin seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari pressure-nya ya, dengan Cartesius plot yang normal itu seperti ini. Dengan skin-nya 0, itu pressure-nya seperti ini. Minus yang warna merah, baru kemudian build up dia naik. Tapi ketika skin-nya besar, excessive pressure drop, dia turun ke bawah. Tekanannya habis gitu ya. Bukan habis sih, tergerus karena pressure drop. Baru dia naik dengan build up. Ini adalah efek dari skin. Kita juga bisa ngeplot secara semi-log, itu akan terbentuk penampakan seperti ini. Oke. Nah, ini sekarang kita udah masuk hal-hal yang utama ya. Well model, ini well model yang penting. Oke. Kita masuk dari wellbore storage itu, bukan, kita masuk dengan skin yang berubah-ubah ya. Vertical well dengan changing skin. Jadi kalau kita punya history seperti ini, oke, yang warna hijau historinya, tapi setelah kita matching, ternyata tidak matching. Model memberikan berwarna merah seperti ini. Ya kenapa? Karena ternyata di model kita pakai skin yang konstan. Jadi dengan skin yang konstan, dia akan memberikan hasil warna merah seperti ini. Which is nggak matching dengan yang history 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini bisa kita koreksi dengan mengubah skinnya itu berubah. Ya. Jadi skin tidak konstan, skin berubah supaya akhirnya matching dengan ini. Nah, seperti ini. Jadi kita harus lakukan build up rate atau analisis di masing-masing flow regime untuk mengetahui perubahan skinnya. Ya, kalau kita udah apply, baru nanti bisa matching ya. Jadi kita plot seperti ini. Skin dari periode 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada skinnya, di sini ada flow rate, kita dapatkan slope-nya. Jadi kita ada slope perubahan skin terhadap flow rate ya, ds per dq, kita masukkan ke dalam software, akhirnya matching. Karena skin berubah akibat flow. Itu bisa terjadi, misalnya flow-nya tinggi, jadi skin-nya itu terkurang, tergerus seperti itu ya. Karena flow rate-nya besar, istilahnya kotoran-kotoran di sumur itu tertendang ke atas, jadi skin-nya turun. Itu bisa banget terjadi. Artinya skin-nya berubah. Nah, kalau kita buat skin-nya berubah terhadap flow rate, kita masukkan ke software, kita dapat seperti ini.
Nah, ada juga misalnya ini seperti biasa gitu ya, changing skin berdasarkan waktu misalnya akibat kita stimulasi. Jadi kita berangkat dulu dari kanan. Ya ini adalah flowing 1 ya. Flow rate-nya dapat dilihat flow rate-nya positif, ini artinya dia flowing. Di sini pressure-nya baru shut in, build up. Nah, di sini kita lakukan acidizing ya, makanya laju alir injeksinya di sini ditunjukkan minus karena kita let's say acidizing. Nah, ketika acidizing skin turun. Ketika skin turun, kita produksikan lagi, pressure drop-nya jauh lebih kecil dari pressure drop awal, ya kan? Yang di sini pressure drop-nya besar banget ya, karena skin-nya besar. Kemudian kita acid selama shut in, di sini pressure drop-nya kecil. Nah, kita bisa analisis dengan skin yang berubah dan dapatkan matching seperti ini, matching. Nah, itu setelah kita analisis satu persatu. Misalnya, periode drawdown yang ini, kita analisis berwarna hijau sebelum frag. Kelihatan ya, ada wellbore storage-nya, skin-nya besar. Karena perpisahan antara pressure dengan diferensial tuh jauh. Ya. Tapi setelah kita frag, kita analisis, kita plot, nah ternyata udah berubah penampakan log-log plotnya. Ini adalah after frag, sorry, bukan di acid ya, tapi di frag. Nah, terlihat di sini. Nah, jadi seperti ini, kita seolah-olah seperti dokter yang menganalisis kesehatan atau karakter dari reservoir kita. Jadi kalau kita punya plot seperti yang hijau, oke, kita bisa tahu, oh problem dia skin. Coba saya stimulasi, setelah distimulasi saya well test lagi, dia mendapatkan bentuk seperti ini. Dan ini adalah penampakan dari fracture. Jadi dengan plot yang warna merah, saya bisa bilang fracturing saya berhasil. Ya, karena fracturing itu mahal biayanya, ya akan ditanya, jadi nggak fracture-nya? Sukses nggak? Nah, dengan pressure transient analysis ini, kita confirm. Ya, dari log-log plotnya, ternyata fracture itu terbentuk. Dan baik before frag maupun after frag, kita mencapai radial flow yang sama di sini. Ya, di sini itu radial flow yang sama. Jadi dia akan memberikan informasi permeability yang sama. Karena di sini udah mencapai radial flow, garis lurus di sini. Nah, seperti ini juga hal yang real nih. Jadi adalah changing skin. Jadi changing skin bukan karena distimulasi, tapi changing skin karena ya seperti yang saya bilang tadi, mengalir. Seiring dengan aliran terus berlangsung, kotoran-kotoran di sumur tuh keangkat semuanya, jadi skinnya turun. Nah, ini seperti ini, naik dia. Ya kan? Artinya tekanannya itu naik, tidak tergerus banget di sini. Kalau di sini kan tergerus, kenapa? Karena skin. Karena ada kotoran, ada plugging di sumur. Tapi ketika kita ngalir, tertendang semua kotoran-kotoran itu, jadi pressure-nya membaik. Sementara ini adalah kalau constant skin ya, seperti ini. Hal-hal seperti ini sangat bisa terjadi gitu ya, dan sangat membantu kalau kita bisa lakukan log-log plot atau pressure transient analysis. Nah, well modeling yang lain adalah high conductivity fracture. Ya, high conductivity fracture, kita punya fracture, di sini adalah sumur, ada half length. Oke. Nah, ketika kita mengalirkan akan tercipta linear flow. Di sini saya tandai linear flow. Jadi belum ada radial flow di tahap-tahap awal. Awal mulanya itu selalu linear flow. Apa sih pentingnya, Mas? Linear flow atau radial flow? Kayaknya nggak penting. Penting sekali, ya. Karena dengan linear flow dan kita masuk nih dari picture, kita masuk pembahasan linear flow ke masalah matematika. Di sini persamaannya tidak akan saya bahas panjang lebar. Intinya, kalau kita menyadari dia linear flow, kita tahu, kita acknowledge bahwa ada XF, ada half length. Di sini persamaannya. Ya. Delta P itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah XF, half length dari fracture. Kalau kita pakai radial flow, kita nggak akan ada tuh XF. Ya. Jadi dengan kita notice ada linear flow, kita tahu XF. Nah, dengan matching, berarti saya bisa tahu XF saya berapa, half length saya berapa. Sebagai reservoir engineer atau production engineer, XF ini wajib kita tahu. Ya, karena kita mau lakukan prediksi, nodal analisis, macam-macam itu butuh data XF.
Ya, jadi makin jelas nih, oh ternyata dengan pressure transient analysis saya bisa menebak XF-nya berapa. Ya. Nah, itu seperti ini maksudnya linear flow. Jadi awal mula ketika kita produksi, linear flow dulu di awal-awal. Baru nanti ujung-ujungnya radial flow. Oke, nah ketika kita plot dalam log-log plot itu akan terbentuk seperti ini. Slope-nya setengah. Nah, jadi kalau teman-teman melihat slope setengah di awal-awal, nah itu udah jelas. Oh, ini jangan-jangan saya punya fracture nih. Dengan catatan, baik pressure yang warna hijau maupun derivatif sama-sama setengah slope-nya. Oke, jadi ini adalah interpretasi. Seperti teman-teman petrofisis menginterpretasi log, atau teman-teman geofisis menginterpretasi seismik, reservoir engineer menginterpretasi well testing. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Bahkan nanti akan ada hierarki. Mana sih yang lebih penting, mana sih yang lebih kita percaya? Biasanya well test ini lebih dipercaya dibandingkan log. Jadi ada hierarkinya gitu. Kalau kita nggak ada data well test, kita percaya data log untuk permeability-nya misalnya. Tapi kalau ada data well test, data log ini kalah ranking. Gitu. Jadi kita akan membandingkan hasil dari well testing dibandingkan dari log analisis cocok atau enggak. Tapi secara hierarki itu pressure transient analysis memberikan data yang lebih reliable asalkan matching. Ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk high conductivity fracture tuh seperti ini. Dan sama nih kalau kita perlu buat skenario-nya macam-macam ya. Kalau XF-nya kecil ya, kalau half length-nya pendek, itu akan seperti ini, akan cepat selesai dia efeknya, kemudian langsung radial. Kalau XF-nya panjang, dia akan bergerak ke kanan, masih lama nih efek yang warna biru, gambar yang warna biru. Ini kalau half length, kalau permeability thickness, dia akan seperti ini. Oke, kalau KH-nya kecil, dia lebih atas posisinya. Tapi kalau KH-nya besar, ya KH itu adalah permeability thickness, dia akan di bawah seperti ini. Ya, jadi ini berbicara tentang shifting up atau shifting down. Semakin ke bawah, permeability itu makin bagus. Ya, seperti itu quick look-nya. Kalau dia di bawah, plot-plotnya itu di bawah, itu berarti permeability-nya bagus. Kalau di atas-atas, itu berarti permeability-nya kecil. Nah, kita juga bisa menganalisis KFW, ya, conductivity-nya, permeability dari fracture dikali width, itu juga dengan plot seperti ini, dan juga XF-nya bisa kita analisis juga di sini misalnya. Tapi yang ini untuk ini ya, low conductivity ini. Kalau yang ini di mana slope-nya 1/4. Oke, nah ini kalau pengaruh dari wellbore storage ya. Kalau no storage dia jelas ya. Kalau no storage berarti kita hanya melihat efek dari fracture. Tapi kalau ada wellbore storage, beberapa penampakan dari fracture itu hilang. Karena dia akan mengikuti si wellbore storage nih. Seperti itu. Dan ini bisa mengganggu analisis karena sebagian fitur dari fracture ya. Kan kalau fracture tuh jelas dia slope-nya setengah ya. Yang warna hijau ini slope-nya setengah. Tapi kalau dia diganggu dengan wellbore storage, kalau wellbore storage-nya kebesaran, kita akan bertemu dengan slope 1 yang warna biru. Dan dia menutupi fracture. Nah, jadi informasi penting mengenai fracture itu bisa ketutup karena wellbore storage. Nah, kalau ini adalah pengaruh dari skin, sama dia akan menyebabkan separasi antara delta P dengan derivatif. Nah, tadi itu high conductivity fracture, sekarang adalah low conductivity fracture. Jadi kalau low conductivity fracture akan ada bilinear flow. Bukan linear flow, tapi bilinear flow. Jadi akan terjadi pressure di sekitar wing, oke, dan akan ada aliran di sepanjang fracture. Kalau di linear flow ini tidak ada nih, yang horizontal ini tidak ada. Karena seolah-olah langsung ya, karena high conductivity fracture, konduktivitasnya tinggi, langsung tuh aliran dari sini masuk langsung ke sumur. Tapi kalau di low conductivity fracture akan terjadi pressure drop di sepanjang fracture, dan itu membentuk bilinear flow.
Nah, sama juga prinsipnya, jadi dengan kita analisis secara matematika, kita lihat bentuknya seperti ini, equation-nya, delta P dipengaruhi oleh hal-hal yang ini, kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai width, mengenai permeability fracture, dengan low conductivity fracture yang dianalisis dengan pressure transient analysis. Nah, kalau tadi high conductivity fracture itu pakai half, ya, half unit. Kalau low conductivity fracture dia akan pakai 1/4 unit, quarter. Oke, jadi kita bisa membedakan nih, fracture saya high conductivity atau low conductivity, hanya dari slope-nya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk mengkarakteristik reservoir kita. Oke, jadi seperti ini. Untuk low conductivity fracture, kita bisa melihat yang slope-nya 1/4. Ya tentu saja ya, in realnya memang ini seperti ini, complicated. Tapi ini untuk membuat kita memahami ya bagaimana menganalisisnya. Tapi nanti di software bisa kita tunjukkan dan teman-teman bisa mengexercise. Tentu saja si plotnya itu nggak akan sebusy ini. Ya, ini muncul macam-macam ini karena kita lakukan sensitivity ya, seperti itu. Nah, ini sama juga kalau half length, XF-nya 2000, panjang dia pengaruhnya, tapi kalau XF-nya 1000 atau 500, dia endingnya cepat. Ya, endingnya yang warna merah tuh di sini, stop di sini, baru kita masuk horizontal ke radial flow. Oke, ini kalau low conductivity fracture, kita juga bisa melihat efek dari wellbore storage. Nah, ini lebih jelas lagi. Kalau tidak ada wellbore storage, kita di garis warna hijau. Oke, jelas ya, slope-nya minus 1/4 atau slope-nya 1/4. Tapi kalau ada wellbore storage, let's say yang 0,5, slope wellbore storage-nya besar. Ini kan mengganggu nih garis merah ini. Dia bisa dalam tanda petik menutupi, ya, bahasa Inggrisnya memask, menopengi, ya, menutup fitur-fitur dari fracture, dan itu membuat kita kehilangan informasi yang berharga. Ya, wellbore storage itu kalau di data kita nggak terlalu penting. Ya, nggak mungkin manajemen bertanya berapa wellbore storage umurmu, nggak akan ditanya. Yang akan ditanya adalah berapa half length-nya, fracture-nya sukses atau enggak, gitu ya. Permeability-nya berapa, itu yang akan ditanya. Tidak akan ada yang bertanya berapa wellbore storage kamu, karena itu tidak memberikan value, ya. Nah, kalau ini skin sama ya, dia menyebabkan separasi antara pressure dan derivatif. Oke, kalau itu adalah fracture, ini adalah limited entry. Limited entry ini maksudnya apa? Kita punya reservoir dengan tebal sebesar H. Oke, tapi kita punya perforasi itu hanya sebesar HW, ya, hanya sebagian. Nah, ini akan membuat beberapa flow regime. Yang pertama di sini yang satu ini adalah linear flow atau radial flow. Yang satu yang paling cepat itu radial flow, tapi setelah itu akan ada spherical flow. Ya, aliran yang arahnya seperti bola. Karena dari atas akan masuk ke bawah juga, dari bawah akan masuk ke atas, jadi seperti bola nih flow regime-nya. Baru setelah itu lebih lama lagi baru muncul radial flow lagi. Nah, kalau kita menganalisis ya, menganalisis menurunkan persamaan aliran dan lain sebagainya, kita bisa sampai ke hal seperti ini. Kita bisa mendapatkan informasi penting mengenai misalnya KS. KS ini adalah memiliki unsur radial permeability atau horizontal permeability dan vertical permeability. Jadi kalau kita punya kasus kayak gini, kita analisis, kita bisa dapat vertical permeability. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, gimana sih kita dapat vertical permeability di metode-metode lain? Susah. Dengan log analisis saja, kita bisa jadi tidak mendapatkan vertical permeability. Ya. Tapi dengan pressure transient analysis, kalau kita punya limited entry, kita bisa dapatkan vertical permeability-nya. Nah, seperti ini kalau limited entry ketika kita plot, sekarang negatif half, negatif setengah, akan seperti ini. Jadi kalau teman-teman bertemu nanti setelah dianalisis, ada negatif setengah seperti ini, itu berarti ya confirm bahwa limited entry terjadi. Seperti itu ya. Dan memang ini sering terjadi karena jarang kita misalnya reservoirnya tebal, kita tembak semua,
agak jarang karena itu artinya perforasinya akan banyak sekali. Biasanya mungkin sebagian aja diperforasi terus mengalir. Seringkali seperti itu. Nah, ada yang spherical, ada yang hemispherical, mirip-mirip bentuknya gitu ya. Kalau spherical itu seperti tadi, tapi kalau hemispherical itu kita bukanya di topnya aja. Kita buka perforasinya di atas saja, sehingga nanti akan terjadi aliran hemispherical seperti setengah bola. Makanya disebut hemispherical. Itu kalau perforasi bukaannya itu di atasnya aja. Sementara yang ini nggak ada. Jadi di atas akan terjadi aliran hemispherical. Penampakan di log-lognya seperti ini. Ya, sama negatif Hall slope. Tapi kalau spherical itu terus, kalau hemispherical nih ada naik dikit, baru turun dengan slope minus setengah. Ya sama ya, kita lakukan analisis. Kalau anisotropi ini KV dibagi KR ya, permeability radial dibagi permeability vertikal dibagi permeability radial. Kalau KV per KR-nya adalah 0,001 jelas ya. Minus setengah itu jelas. Jadi kita yakin nih, oh berarti permeability vertikalnya kecil karena KV dibagi KR tuh 0,001. Tapi seringkali hanyalah 0,1 atau berapa 10% atau mungkin 15% seperti itu ya. Jadi akan ketutup sedikit si bentukan dari limited entry. Kalau KV dan KR1 sama persis, yang ini jarang sekali ya, maka itu plotnya warna biru. Tidak ada slope minus setengah. Oke. Nah, kalau ini skin, oke, kalau skin 0, 50, 25, 100 gitu ya. Seperti ini. Kemudian juga ada jarak dari constant pressure boundary. Kalau dia misalnya jaraknya misalnya 95 nih, dia akan seperti ini. Ya, ZW ini ZW. Ya, ZW itu ini. Jarak dia terhadap constant pressure boundary. Kalau dia ZW-nya 95 artinya jaraknya dekat ya. Jaraknya dekat misalnya gas cap ya, constant pressure boundary. ZW-nya ini besar, berarti kan perforasi di atas karena ZW-nya ini adalah jarak dari perforasi ke bottom ya. Kalau ZW-nya besar, berarti jarak antara perforasi dengan gas cap ya, misalnya constant pressure boundary itu gas cap dekat. Makanya dia akan langsung ngedrop ketemu dengan constant pressure. Kalau ZW-nya kecil artinya jauh dari gas cap, maka efeknya itu akan lama baru muncul di ujung ngedrop karena gas cap. Nah, ini contoh lagi bahwa wellbore storage itu mengganggu analisis. Oke. Nah, horizontal well juga bisa kita analisis. Misalnya kita punya horizontal well, awal mulanya adalah radial ya, seperti ini. Radial flow, kemudian ada linear flow, waktu yang lebih lama, terus waktu yang lebih lama lagi adalah radial flow. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat nih, ketika kita plot ya, awalnya kan early time-nya radial flow, akan tercipta radial flow garis lurus, baru di belakang akan ada linear flow. Ketika linear flow dia akan naik, tadi linear flow tuh slope-nya setengah, baru lanjut ada radial flow lagi. Itu akan terlihat dari lurus lagi, horizontal lagi. Ya, jadi udah kelihatan radial flow pada horizontal well. Sama kita juga bisa lakukan dengan panjang lateral section. Oke, kalau panjang lateral section-nya panjang, kita lihat warna hijau. Jadi dia naiknya ke radial flow yang kedua itu masih lama, karena lateral flow-nya panjang gitu ya. Dan juga, again, ada well placement. Lokasinya, di sini fungsi dari ZW, well placement. ZW itu di sini ya. Nah, itu akan ada seperti ini. Horizontal flow juga akan terpengaruh oleh anisotropi. Ya, bisa kita lihat kalau KV per KH sama dengan 1, bentuknya akan seperti ini. Tapi kalau KV per KH-nya itu 0,001 akan bentuk seperti yang warna golden ini. Wellbore storage juga bisa terjadi pada horizontal well.
Oke, dia akan mengganggu pembacaan horizontal well karena misalnya kita masuk ke golden ini, Wellbore storage besar, terlihat sekali dia akan mencuri atau menutupi sebagian feature dari horizontal well. Kalau horizontal well itu feature-nya warna hijau, kelihatan ya radial flow-nya, tapi ketutupan sama Wellbore storage, jadi hilang informasi horizontal well-nya. Oke, itu well model. Sekarang kita masuk dua topik terakhir, yaitu reservoir model. Reservoir model yang paling gampang adalah homogeneous, reservoir homogen. Belum ada batas reservoir, jadi kita bisa plot dengan mudah dengan radial flow seperti ini. Kita dapatkan atau kita punya juga equation seperti ini, dan dari sini kita bisa dapatkan informasi penting seperti KH, permeability thickness. Nah, sama juga kita bisa variasikan seperti tadi yang saya bilang, kalau permeability-nya besar, itu plot itu akan cenderung di bawah. Kalau permeability-nya kecil, akan dia di atas. Oke, dan ini efeknya terhadap pressure history ya. Kalau dia permeability-nya kecil, tekanan itu turun gitu ya, karena seperti pressure drop yang semakin besar. Tapi kalau permeability-nya besar, 50 milidarcy, pressure drop itu akan lebih kecil. Dan ini semi-log-nya. Oke. Pengaruh dari thickness juga sama ya. Kalau thickness-nya besar, plot itu akan ada di bawah. Kalau thickness-nya kecil, plot itu akan ada di atas. Nah, itu tadi homogeneous, sekarang dual porosity. Ini kalau kita punya reservoir yang banyak fracture-nya. Apa yang terjadi pada dual porosity? Pertama-tama, aliran itu berasal dari fracture atau dari fissure. Ya. Baru setelah alirannya mulai habis, terjadi perbedaan tekanan ya, pressure difference antara fracture dengan matrix, sehingga matrix terpicu untuk memberikan fluid ke dalam fracture. Ya, jadi sekarang ada aliran dari matrix, matrix sekarang ngecharge, memberikan fluidnya kepada fracture. Jadi akan ada aliran merah dengan hijau. Nah, ini akan terlihat ketika kita melakukan pressure transient analysis. Ada beberapa aspek yang penting, parameter yang baru yaitu storativity ratio, berapa storage-nya fracture dibagi storage-nya total, storage matrix plus storage fracture. Itu adalah omega. Kemudian ada interporosity flow parameter, simbolnya lambda. Ini seberapa responsif matrix untuk memberikan flow ke fracture. Kalau dia kecil, artinya matrix ini seperti lambat memberikan fluida ke fracture. Tapi kalau interporosity flow parameter cepat, besar, artinya matrix itu segera memberikan fluida masuk ke dalam fracture. Kemudian ada juga istilahnya pseudo steady state atau transient pada double porosity atau dual porosity ini. Pada pseudo steady state, matrix ini yang punya permeability yang tinggi, dia bisa dibilang tidak ada pressure drop di sepanjang matrix. Jadi di picture kan tuh seperti ini. Pressure itu garis lurus saja gitu. Nah, pressure drop hanya terjadi di fracture ketika si matrix memberikan fluida ke fracture. Jadi terjadi di interface. Nanti ada implikasinya. Kemudian kalau di transient, pressure drop itu terjadi di dalam matrix juga. Selain di dalam interface dari fracture, dari matrix ke fracture. Nah, karena efek dari pseudo steady state itu, di mana matrix tidak ada pressure drop, tapi di interface ini ada pressure drop, maka akan terbentuk kawah. Setelah kita plot, ya efek itu akan memberikan kawah pada plot dual porosity. Ya, akan ada kawah seperti ini, dan ini membuat kita lebih mudah. Oh, kalau ada kawah, kemungkinan ada dual porosity. Kalau ada dual porosity, kemungkinan reservoir saya mengalami natural fracture, misalnya seperti itu. Baru setelah kawah selesai efeknya, baru kita masuk ke radial flow, terlihat di sini, jadi kita bisa analisis permeability-nya. Nah, efek-efeknya apa? Kalau storativity-nya kecil, artinya storage-nya dari fracture itu kecil,
dari storage total, kawahnya itu besar. Ya, tapi kalau storage-nya itu 50% dari fracture, maka seolah-olah tidak ada kawah. Kemudian kalau storativity atau interporosity flow parameternya besar, 1 minus 6, 1 kali 10 pangkat minus 6, maka transient itu segera muncul, tapi akan masuk ke fase yang kedua. Regime yang kedua yaitu radial flow gabungan dari fissure plus matrix. Karena yang awalnya adalah radial flow dari fissure saja, ya. Radial flow dari fissure saja langsung masuk interflow, matrix mulai berkontribusi, baru kita masuk ke radial flow gabungan antara matrix dengan si fissure atau fracture. Tapi kalau lambdanya kecil, interporosity flow parameternya kecil, 1 kali 10 pangkat minus 8, maka muncul kawahnya itu belakangan. Oke, kemudian ada transient. Kalau transient, kawahnya itu tidak terlalu terlihat, tapi dari awal dia sudah kecil seperti ini. Udah turun seperti ini. Oke. Jadi bisa kelihatan dari penampakannya aja udah beda nih antara pseudo steady state dan transient. Dan ini nanti di software itu akan muncul dual porosity Anda apakah pseudo steady state atau transient. Nah, sama juga storativity ratio makin kecil ya, 0,05 itu kawahnya makin dalam, makin besar kawahnya akan semakin kecil. Interporosity flow parameter juga sama, semakin kecil atau semakin besar, maka kawahnya itu akan segera berlangsung dan kemudian selesai. Sekarang akan ada gabungan dari matrix dan fissure, tapi kalau kecil, belakangan dia muncul. Oke, sekarang dual permeability ya. Dual permeability tadi dual porosity, sekarang dual permeability. Pada dual permeability ini kita punya dua layer dengan nilai permeability yang berbeda. Ada K1, layer 1 dan K2, permeability lebih kecil dari K1. Mengalir dua-duanya karena kita buka dua-duanya, tapi karena permeability 1 lebih besar, maka bisa dibilang pressure di 1 lebih cepat habis dibandingkan kedua. Karena aliran dari layer 1 ini lebih deras, karena permeability-nya lebih tinggi. Oke, karena pressure di 1 akan lebih kecil, karena dia dalam tanda petik lebih cepat habis, itu akan menginduce cross flow dari layer 2 menuju layer 1. Ya, ini akan terjadi kalau kita punya dual permeability reservoir yang tidak ada barrier antara 1 dengan 2. Oke, di sini kita akan mengenal beberapa parameter. Yang pertama ada layer storativity ratio, perbandingan layer 1 terhadap storativity atau storage dari total layer. Ya, ini volume kali porosity kali compressibility itu adalah storage ya. Sekarang kita bagi layer 1 dibagi total layer. Makanya kita sebut storativity. Baru ada interlayer flow parameter. Ini seperti di dual porosity tadi. Tapi kalau dual porosity itu adalah dari matrix ke fracture, kalau interlayer flow parameter nih dari layer 2 memberi fluidnya ke layer 1. Itu akan seperti ini perhitungannya. Baru ada juga permeability thickness ratio, kappa. KH1 dibagi KH total. Nah, sama dengan hal-hal seperti itu kita bisa memplot dalam log-log plot, ada kawah juga, ada transisi juga. Oke, kemudian baru masuk ke radial flow, yang mana radial flow yang ini adalah kontribusi dari layer 1 dan layer 2 yang sudah ditotal. Oke, nah sama juga ya, storativity ratio, kalau layer 1 storativity-nya kecil, maka kawahnya itu besar. Tapi kalau storativity-nya 50-50, maka seperti ini. Interlayer flow parameter juga semakin besar, dia efek dari kedua layer itu akan lebih cepat bergabung. Tapi kalau lebih kecil, maka efeknya itu akan belakangan timbulnya. Permeability thickness ratio juga sama ya. Kalau permeability thickness kapanya adalah 1, itu kecil berarti terhadap total, atau besar ya, sama besar, itu akan seperti ini.
Tapi kalau dia 50-50, 50% akan seperti ini. Oke, ini bukan interlayer flow parameter, tapi ini adalah wellbore storage, dan di sini kelihatan lebih jelas lagi. Tanpa storage, kita akan memiliki plot yang warna golden. Kelihatan lembahnya. Tapi let's say wellbore storage kita besar, C kita 1. Maka kita akan menunjukkan plot yang warna hijau, kita akan kehilangan lembah ini. Ya, lembah ini tidak akan kelihatan oleh plot hijau karena wellbore storage yang besar. Jadi wellbore storage menutupi efek dual permeability. Oke, kemudian composite. Composite ini ada dua karakteristik ya, antara karakteristik yang bawah, yang dalam maksudnya region 1 dan karakter di region 2. Ini kalau radial composite, kalau linear composite itu seperti ini. Ya. Ada region 1 dan ada region 2 yang beda karakteristiknya. Radial composite ini sering terjadi. Yang pertama misalnya injection of fluid different to the reservoir fluid. Misalnya kita injeksi water injection misalnya, atau gas injection, atau CO2 injection. Maka akan terbentuk region 1 dan region 2. Ya kan? Region 1 ini yang ada water injection-nya, yang 2 ini adalah zona-zona yang lebih jauh. Artinya kalau kita punya kondisi seperti ini dan kita well testing, kemungkinan akan memberikan efek radial composite atau linear composite. Kemudian juga ada change in saturation akibat aquifer, atau berubahnya saturasi karena gas cap, atau change in lateral saturation karena production below bubble or dew point. Ya, jadi daerah sini akan beda karakteristiknya dibandingkan daerah 2 karena satu ini di bawah bubble point atau di bawah dew point. Jadi akan berbeda kondisi fluida saturasi di sini dibandingkan zona 2. Itu sangat mungkin terjadi. Atau karena kompartementalisasi, ya, memang dia kompartemen aja. Ya, ada perbedaan karakter aja antara 1 dengan 2. Facies change, perubahan facies juga bisa, atau memang karena perubahan aktual reservoir karakteristik. Ya, beda permeability, beda porosity itu bisa terjadi dan dia memberikan radial composite effect seperti ini. Nah, ini yang kalau kita punya waktu, saya ingin membahas case-nya, satu case dalam nanti kita pakai software. Nah, kemudian kita juga bisa membandingkan mobility ratio, mobility di zona 1 dibandingkan mobility di zona 2. Diffusivity ratio, diffusivity di zona 1 dibagi diffusivity zona 2. Zona 1 dan 2-nya ditunjukkan dari perbedaan warna ini ya. Nah, kalau kita plot gimana? Kalau M dan D-nya besar, kita akan naik. Oke. Tapi kalau MD-nya kecil, 0,1 kita akan turun. Definisinya itu di sini. Ya. Jadi selalu 1 dibagi 2. Jadi kalau mobility dan diffusivity di zona 2 lebih besar, maka plotnya akan turun. Tapi kalau lebih kecil di zona 2, dia akan naik. Ya, ini kalau radial composite, ini kalau linear composite, sama trennya, cuman bentuknya aja berbeda. Oke, kalau berbeda antara mobility dan diffusivity, itu akan seperti trennya. Ya, realnya itu seperti apa? Kalau kita plot, itu seperti ini. Pertama ada inner zone, zona 1 radial flow itu di sini, baru turun. Ya, turun misalnya karena M dan D-nya lebih kecil, di bawah 1, jadi mobility dan diffusivity region 2 itu lebih besar, dia akan turun ya, dan masuk ke radial flow total atau radial flow dari outer zone, dari zona 2. Jadi ada radial flow zona 1, baru kita masuk ke radial flow zona 2. Nah, terakhir adalah boundary model. Tadi itu reservoir model sudah, well model sudah, terakhir nih untuk komplit adalah boundary model. Boundary model ada macam-macam, ada ceiling fault, ya. Di sini ada sumur, ada patahan. Kita akan punya semi radial flow karena radial flow-nya tidak sempurna, tidak 360 derajat. Nah, itu akan terjadi seperti ini, akan ada naik ke atas, dengan levelnya ini akan 2 kali yang ini. Ya, seperti itu.
Dan kalau kita buat semi-locknya itu akan seperti ini. Oke, dia hornernya ya, dia naik, lurus, ini radial flow, akan ada defleksi. Di sini ini akan menjadi titik untuk kita hitung jarak fault-nya, kemudian dia akan naik, akan memberikan P-star. Nah, slope-nya di sini setelah kena fault, itu adalah half radial flow. Oke, jadi kalau radial flow itu di sini, ini adalah half radial flow, di log-log plot dia akan naik dikali 2, seperti itu. Kalau intersecting fault, jadi kita punya sumur, ada 2 yang fault-nya itu intersecting, maka kita akan punya juga semi radial flow ya, semi radial flow yang tidak sempurna. Di sini akan ada theta, akan ada derajat sudut antara 2 fault. Nah, sama seperti fault, dia akan naik nih. Dengan level yang atas, level yang terakhir ini adalah 2 kali pi dibagi theta dari radial flow yang sesungguhnya. Jadi kalau radial flow sesungguhnya itu di sini, nilainya tinggal kita kali 2 pi per theta. Kalau ceiling fault seperti ini, tinggal langsung dikali 2. Kalau intersecting fault, 2 pi per theta. Oke, sama juga cara kita melihat distance-nya, bisa dari sini atau bisa dari semi-log. Garis lurus ini adalah radial flow, baru dia naik dengan slope 2 pi per theta dikali m. Oke, seperti itu. Akan berbeda kalau saya punya sumur A dengan sumur B. Kalau sumur A, dia lebih dekat ke salah satu fault. Makanya L1-nya pendek, L2-nya panjang. Kalau sumur A, dengan kondisi seperti ini, sumur A, dia akan seperti ini. Ya, pertama gundukan pertama ini fault pertama, baru terakhir dia naik lagi, itu fault kedua. Kalau yang B, dia ada di tengah-tengah, jaraknya itu sama antara L1 dengan L2, maka dia tidak akan mengalami 2 kali kenaikan, tapi langsung di sini naik. Baru ujung-ujungnya menuju radial flow karena dia melandai, ini berarti mencapai semi radial flow. Kemudian ada 2 parallel faults, atau bisa juga kita temukan pada channel reservoir. Kalau channel reservoir itu seperti ini. Jadi ada sumur, tapi boundary reservoir-nya itu linear seperti ini. Atau sumur, baik A maupun B, tapi ada 2 patahan yang sejajar, paralel. Oke, pada kedua kasus ini kita akan punya linear flow. Ya, bukan linear flow pada fracture ya, tapi linear flow pada channel. Jadi ada beda. Sama juga kalau pada sumur A, jarak L1 lebih kecil dari L2, dia akan mengalami 2 kali kenaikan, naik, baru seperti radial, baru naik lagi, ya membentur barrier yang kedua, fault yang kedua. Kalau B di tengah-tengah, dia akan sekali aja terus naik. Nah, kemudian semi-locknya seperti ini. Ada juga U-shape reservoir, reservoirnya bentuk U, ada 3 patahan. Ini akan tercipta linear flow juga, tapi linear flow juga ya. Seperti itu, walaupun tidak dari 2 arah yang kontinu seperti itu. Jadi cenderung hanya 1 arah seperti ini. Oke, dia akan lebih curam, lebih terjal U-shape dibandingkan channel. Ya, seperti ini. Kalau channel kan dari 2 arah ya. Kalau U-shape dia lebih terjal lagi. Jadi teman-teman bisa melihat kalau dia seperti U-shape, kalau dia U-shape berarti slope-nya akan lebih terjal dibandingkan channel biasa. Oke, kemudian closed reservoir, reservoir tertutup, bisa radial, oke, dan juga bisa apa namanya ini seperti ini, ya segi 4. Oke, ini bukan linear flow seperti ini ya, bukan linear flow, ini error, typo. Nah, kalau kita log plot, circle radial reservoir itu akan seperti ini. Oke, kalau rektangular dia akan bertemu dulu dengan 4 batasan ya, atau 3 batasan dulu. Naik, sampai akhirnya batasan keempat, boundary keempat, dan dia sadar ternyata reservoir saya tertutup. Ketika reservoir tertutup, langsung turun ke bawah semuanya. Langsung pseudo steady state, drop ke bawah.
Oke, kalau radial dia langsung drop sekali aja. Seperti itu. Atau ya beberapa kali ya tergantung titiknya di mana. Tapi kalau dia di tengah-tengah, di sentral, berarti akan seperti ini. Oke, kalau di semilog kan, dia akan lurus, cenderung lurus seperti ini. Oke, ini kalau constant pressure boundary, kalau tadi ini adalah closed, ketutup. Kalau yang ini adalah constant pressure boundary, jadi dia bertemu dengan salah satu pressure support, misalnya aquifer ya, seperti itu. Kalau dia bertemu dengan seperti ini, maka akan terjadi langsung constant pressure yang memberikan efek lock-locknya di sini akan langsung ngedrop. Ya, diferensialnya akan ngedrop. Kenapa? Karena pressure-nya konstan, diferensialnya pasti akan zero. Ya, pressure yang konstan berarti diferensialnya zero. Makanya langsung ngedrop seperti ini. Oke, kalau close circle itu seperti ini, tapi kalau constant pressure panjang dulu, radial flow, baru akhirnya drop. Intinya yang kalau kita punya seperti ini ke bawah, ya selalu ke zero, itu kita punya dua potensi. Dua kemungkinan antara closed reservoir atau constant pressure boundary. Oke, kalau constant pressure boundary, semilognya ini akan constant pressure. Lurus. Tapi kalau closed, ujung-ujungnya akan ada sedikit turun di semilognya. Oke, terakhir mungkin leaky fault. Jadi ada sumur, ada patahan, tapi patahannya ini leaking, ya bocor. Jadi tidak sealing, tidak 100% sealing, akan ada leaking, maka akan ada influence aliran juga di sekitar fault yang ditunjukkan di sini. Ya, misalnya di sini kita punya sumur, akan ada original radial flow di sini, tapi di seberang fault akan mengalami juga efek akibat aliran di sini, di sumur ini, tapi dia akan delay radial flow-nya. Oke, akan ada delayed radial flow dan itu akan memberikan perbedaan, akan memberikan sign, akan ada sinyal yang berbeda dibandingkan perfect radial flow, ya. Jadi radial flow kita tidak perfect akibat fault yang bocor ini. Jadi yang harusnya radial flow itu seperti ini, sempurna radial, tapi karena ada fault dan faultnya bocor, maka akan ada perbedaan delayed radial flow di seberang fault dan itu akan memberikan naik dia, seperti naik juga gitu ya. Seperti fault biasa naik, tapi kemudian dia akan melandai ya, radial flow dengan alfanya 0, 0,1 atau 0,5. Alfa ini derajat leaking dari patahan. Oke. Kemudian terakhir di semilog ini ada parallel line. Dia naik ke atas ini adalah akibat efek dari fault. Oke, ini adalah kalau radial flow biasa. Oke, jadi komprehensif pembahasannya. I know ini berat gitu ya, tapi dari apa yang sudah dibahas ini sudah bisa merekap seperti itu ya, mensummary apa itu pressure transient analysis dan hal-hal paling penting dalam pressure transient analysis. Oke, sedikit terakhir untuk bagian presentasi. Jadi kita sudah belajar tentang introduction, teori-teori yang paling penting dalam pressure transient analysis. Kita juga harus kenal wellbore storage dan skin. Dan ini 3 komponen utama. Kita kenal well model, reservoir model, dan boundary model. Oke, jadi dari sini kita udah selesai untuk presentasinya. Sebenarnya saya ada satu case yang semoga bisa dibahas dengan singkat. Kita sekarang masuk ke software, dan salah satu software yang sangat terkenal ya adalah Kappa Sapphire. Oke, long story short ya, saya sudah menginput data pressure dengan data flow rate. Ya, data pressure dan data flow rate sudah saya input. Di sini kita bisa baca flow rate-nya dulu. Ya, teman-teman bisa follow. Saya punya satu periode produksi dengan laju alir 5.000 stock tank barrel per day selama 120 jam, yang bawah ini jam ya. Kemudian saya shut in. Kemudian akibat akibat flow rate ini akan ada pressure. Dan pressure-nya sudah ke record. Ya, saya punya
recorder di sumur, saya download datanya, saya input ke software, dan beberapa hal lagi sudah saya input juga di info. Well radiusnya kita udah tahu, tebal dari pay-nya udah tahu 50 feet ya, net pay-nya. Compressibility saya input 3 kali 10 pangkat minus 6, porosity 0,2, 20%. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa cek data PVT, udah kita input, misalnya formation volume factor 1, viscosity 1. Total compressibility 3 kali 10 pangkat minus 6, 1 per PSI. Oke, jadi semua data sudah cukup. Sekarang kita create log-log plot. Oke, kalau kita bicara Saphir, kita klik extract delta P. Nah, akan tercipta seperti ini. Nah, misalnya pertanyaan aja yang teman-teman jawab di benak masing-masing. Dari semua yang saya bahas, apa yang bisa teman-teman bayangkan, tebak dari sini? Apakah dual porosity, dual permeability, limited entry, fracture, atau apa? Ya, ini yang harus kita pecahkan, gitu ya. Jadi di sini sudah terpilihkan production event-nya. Kalau saya cek, saya buka plus, saya bisa analisis drawdown. Yang ini drawdown ya, produksi drawdown. Saya bisa analisis dua-duanya. Saya bisa analisis build up saja, ya. Build up adalah ketika flow rate-nya zero, pressure-nya naik, pressure build up. Seringkali praktisnya kita analisis build up. Karena build up itu stabil, laju alir selalu 0. Kalau drawdown, itu seringkali rate itu dinamik. Di dunia nyata rate itu dinamik sekali gitu ya. Jadi susah menganalisisnya. Jadi lebih baik di build up. Jadi kita pilih build up. Seperti ini log-lognya. Klik OK. Nah, kita udah masuk. Oke. Jadi di sini adalah history yang akan kita matchingkan. Ini adalah semi-log. Ya. Ini adalah semi-log. Dan ini ada log-log plot. Oke. Yang jelas yang bisa kita lihat di sini adalah wellbore storage. Wellbore storage itu adalah kalau slope-nya 1. Nah, ini jelas banget nih. Jadi si Saphir sudah memandu kita dengan garis seperti ini. Ini adalah garis wellbore storage 1. Ya, garis yang saya moving ini slope-nya 1. Mana slope-nya 1? Ya tinggal kita cari. Slope 1 itu di sini. Oke? Slope 1 itu di sini. Berarti ini adalah masuk wellbore storage. Sekarang mana radial flow? Oke, kalau radial flow itu berarti horizontal, slope-nya 0. Ini dia. Di mana radial flow? Kemungkinan besar yang ini. Kemungkinan besar yang ini. Ya, tapi singkat sekali atau bisa juga di sini. Nah, pertanyaannya apa ini? Apakah ini lembah, apakah dual permeability atau gimana? That's the question gitu ya. Nah, tapi setelah dianalisis ya, setelah dianalisis dan lain sebagainya, ternyata dia bukan dual permeability. Ya, tidak ada layer misalnya. Dia juga bukan dual porosity, tidak ada fracture. Oke. Kemudian saya tahu kemungkinan besar dia ini adalah radial composite dan dia punya patahan. Oke, jadi setelah saya baca di peta, lihat dengan seismik gitu ya, confirm ada patahan di dekat sumur. Nah, itu satu, berarti saya punya fault 1. Ya, kemudian ada informasi radial composite. Jadi informasi-informasi awal tuh harus kita kumpulkan dulu, membantu kita dalam analisis. Oke, jadi let's say kita taruh seperti ini dulu ya. Nah, misalnya seperti ini untuk si radial flow, baru kita dipandu dengan tools. Tadi tebakannya adalah kita radial composite. Nah, jadi reservoir model saya pilih radial composite dulu. Klik OK. Akan ada panduan, ya, panduan tools tambahan. Nah, radial composite kan berbicara tentang naik turun ya. Naik turun. Jadi kalau saya ubah-ubah seperti ini misalnya. Oke, memang ini agak susah ya, seringkali seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Ya. Kemudian ada juga fault, single fault.
Oke, single fold. Ini misalnya saya turunkan, intinya supaya dia matching ya. Atau ini saya radial flow-nya harus kita turunkan dulu. Oke. Ini saya coba dulu homogeneous. Oke. Ini kemudian diturunkan seperti ini. Oke. Ya intinya seperti ini ya. Jadi kita menganalisis dulu dengan tools-tools yang ada. Misalnya di sini dan kita bisa melihat results in plot. Nah, dia sudah memberikan tanda-tanda bahwa jarak ke fault itu 2200-an misalnya gitu ya. Kemudian bisa kita cek lagi radial composite untuk memastikan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita sudah punya radial composite M, D, dan L-nya. Sudah ada data mobility, sudah ada data juga untuk D. Oke, seperti ini, diffusivity, dan lain sebagainya. Oke, kita results in plot. Kita bisa pakai metode yang tadi ya. Kita bisa pakai metode yang tadi, atau kita bisa juga langsung analytical. Oke, analytical, misalnya di sini Wellbore storage-nya constant, ya, well modelnya constant, Wellbore modelnya constant, Wellbore storage, kemudian well model, sumur vertical. Jadi teman-teman di sini ada beberapa pilihan, sumur vertical, reservoir modelnya, kita pilih radial composite, ada homogen, dual porosity, dan lain-lain, kita pilih radial composite, kemudian kita punya fault. Oke, kemudian kita input semua data-data tebakan, ada initial pressure, transmissibility, permeability, thickness, porosity 0,2. Misalnya saya bisa menebak mobility ratio itu 0,1 misalnya, diffusivity ratio juga 0,1. Gitu ya misalnya ya. Oke, kemudian generate. Oke, jadi akan seperti ini hasilnya. Terlihat ya matching. Jadi realnya dengan model saya sudah matching seperti ini. Saya bisa hilangkan tools-nya. Oke, atau klik kanan, uncheck tools. Nah, jadi sudah matching di sini. Oke, antara real data dengan model. Dan di sini kita lihat juga kualitasnya untuk semi-log. Oke. Dan juga terakhir kualitas matching di historinya. Jadi untuk pressure history sudah matching. Dan ini results-nya. Oke, jadi confirm dari data yang saya masukkan, itu baik mobility 0,1, diffusivity 0,1, dan jarak menuju fault itu adalah 2000. Oke, 2000 feet. Biasanya juga kita bisa lakukan improvement ya untuk betul-betul menyempurnakan matching-nya. Misalnya kalau saya klik run, dia akan lagi matching-matchingkan sampai matching-nya perfect. Karena biasanya di percobaan pertama itu tidak langsung match. Dia akan kita lakukan improvement gitu ya. Improve supaya iterasinya jalan lagi, iterasinya jalan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil misalnya seperti ini. Jadi mobility-nya 0,1, diffusivity-nya 0,098, which is 0,1 kalau dibulatkan. Ya, jadi sudah saya siapkan modelnya, that's why matching-nya lebih cepat, tapi dalam real application kita butuh beberapa lama sampai kita mendapatkan matching. Oke, jadi seperti itu pressure transient analysis, baik teori sudah kita bahas panjang lebar, kemudian aplikasinya dengan software tadi sudah secara singkat dijelaskan. Oke, untuk berikutnya saya serahkan ke moderator untuk Q&A. Terima kasih.